Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Dan juga Tuhan juga senang ketika saudara hadir untuk menyembah Dia. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 8 berbunyi, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku tinggikan nama-Mu Yesus di dalam hidupku selalu, di hadapan hadirat-Mu." Hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Sebelum Gembala Sidang menyambut Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan sebuah lagu, bersyukur untuk bumi yang indah, bersyukur untuk langit yang tinggi, bersyukur kita boleh menikmati karya Tuhan yang tak terlukiskan atas bumi yang indah. Atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas kasih yang mesra sepanjang umur tiap hari, Tuhan kami ucapkan
Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Allah kami, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Segala hormat, syukur dan pujian kami naikkan kepadamu pagi hari ini Tuhan, atas rahmat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami pagi ini boleh diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama menikmati kebersamaan dalam kebaktian pagi hari ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terangi, sertai, pimpin, dan tolong supaya hari ini Tuhan, dengan berbagai keberadaan kami, pergumulan-pergumulan kami datang dan bawa itu semua di atas mezbah-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang ditinggikan, dimuliakan di dalamnya, dan kami semua yang hadir hari ini, maupun yang menyaksikan dari rumah pagi hari ini, kami sama-sama diberkati oleh-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ayo semangat. Selamat pagi. Oke, selamat datang di gereja kita. Kita bersyukur pagi hari ini karena ada kesempatan yang luar biasa Tuhan izinkan untuk kita semua boleh berbakti dan memuliakan Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Kiranya dalam kebaktian pagi hari ini kita semua diberikan limpahan berkat dari Tuhan, teristimewa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi selamat datang dan selamat berbakti. Terima kasih Pendeta Tony Senduk. Ada sebuah lagu yang menyatakan kegaguman kita kepada Tuhan ya. Ku kagum akan Kau, hormat, layak dipuji Tuhan itu ya. Ku kagum akan Kau. Lebih dari semua yang ada.
saudara, mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan sebuah lagu Kasih Besar. Kasih Tuhan yang luar biasa melimpah untuk kita. Kasih Besar NP 126. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh menikmati kasih besar dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebelum firman ataupun doa syafaat yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang, kita nyanyikan sebuah lagu NP 212 di tempat yang lebih tinggi. Tempuh jalan meninggi, makin dekat tempat suci. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Meski dunia bergemar di lembah ragu dan gentar, namun tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Bapa, pujian ini
membawa kami merasa bahwa hidup kami jauh dari Engkau. Hidup kami tidak berarti apapun di hadapan Engkau. Hidup kami tidak layak kepadamu. Hidup kami tidak ada arti apapun. Karena Engkau adalah Allah yang maha suci. Allah yang kudus. Allah yang penuh rahmat dan kuasa yang luar biasa. Bila kami tidak ada di dalam iman kepada Engkau, kami bersyukur ya Tuhan, karena imanlah yang membawa kami dekat dengan Engkau. Sehingga pujian ini memberi nilai yang dalam hidup kami. Kami merasa bahwa Engkau dekat dan Engkau membimbing kami tiap langkah kami. Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang menghibur, dan hidup kami Engkau yang menguatkan dan memberi pimpinan, sehingga sepanjang hidup kami senantiasa mengiring Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Ini berkat anugerah yang luar biasa yang Kau boleh beri dalam hidup kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, kami hidup dalam kekuatan-Mu dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk masing-masing kami, tiap-tiap jemaat Berlahim yang hadir pagi hari ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon biarlah Engkau senantiasa mengaruniakan kepada kami kemampuan dan ketabahan dalam kami menjalani kehidupan kami saat-saat ini. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa dalam segala hal, situasi dan kondisi apapun, Engkau hadir dan Engkau ada bagi kami dan seluruh hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang sukar, persoalan-persoalan hidup kami, biarlah Engkau memberikan kami jalan keluar. Engkau memberikan kami sukacita dan damai yang berlimpah, sehingga hidup kami boleh merasakan ketentraman dan kekuatan yang datang dari Engkau. Kami boleh dihiburkan sekalipun kami mungkin ada dalam kekecewaan. Kami mungkin ada dalam kesakitan yang membuat tubuh kami, fisik kami menjadi lemah. Tapi kami tahu Tuhan, bila kami ada di dalam Engkau, dengan sungguh-sungguh berserah kepadamu, roh kami dikuatkan. Kami boleh dimampukan untuk dapat melewati situasi-situasi dan kondisi yang sukar dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Berkati jemaat-jemaat Bethlehim dalam segala keadaan mereka, baik dalam kerohanian mereka, Tuhan tambah-tambahkan agar supaya bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan hidup dalam kedewasaan rohani yang membawa kesehatan rohani dalam hidup mereka. Kalaupun mereka dalam keadaan yang sakit, Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah, pimpinlah, dan juga jamalah kehidupan mereka, supaya sentosa dan kekuatan baru mereka boleh alami, dan mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dan kesehatan yang baik dalam hidup mereka, dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa jemaat-jemaat kami yang bergumul dengan pekerjaan, usaha, dan mata pencarian mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan membukakan berkat dalam hidup mereka, dan juga menyertai setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam pekerjaan dan usaha mereka.
sehingga melalui pengalaman-pengalaman ini mereka boleh melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, yang patut ditinggikan. Mereka boleh bersyukur dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang Kau boleh taruh dalam hidup jemaat-jemaat kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kegiatan-kegiatan pelayanan gereja kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang ditinggikan di dalamnya. Apapun yang dikerjakan jemaat sekalian dan kami semua yang tergabung di dalamnya, Tuhan, biarlah Engkau yang dimuliakan. Seisi rumah kami mau bawa kepada Engkau. Dan kami rindu Tuhan, melalui persembahan yang hidup ini, biarlah kami semua boleh diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga melalui gereja ini di mana kami bergabung, kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Dan kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, kami rindu supaya Engkau memberkati bangsa kami. Secara khusus menolong untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang Engkau percayakan untuk mengelola dan memimpin bangsa dan negara kami. Biarlah dalam roda pemerintahannya Tuhan memberi hikmat kepadanya, sehingga dia dapat mengarahkan semua rakyat Indonesia untuk merasakan pemeliharaan Tuhan melalui ekonomi yang baik, keamanan yang terjamin, dan juga kebersamaan, toleransi, dan bernegara dengan memiliki martabat dan nilai-nilai bangsa yang membawa kami untuk tetap menjadi satu kesatuan, menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang maju. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, tidak ada yang kami ragukan dalam pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dari dulu, hari ini, dan yang akan datang masih tetap sama. Engkau memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kebaktian ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Tony. Saudara, firman Tuhan untuk mempersiapkan kita memberikan persembahan dan persepuluhan ada di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara, ada 4 kotak di depan, bisa mengikuti jalurnya. Mari saudara kita berdiri, kita menyerahkan melalui doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan maupun persepuluhan kami ataupun persembahan kasih yang lainnya. Persembahan kami tidak ada gunanya, tetapi kami mempersembahkan dengan hati dan ketulusan hati kami. Dan juga kami meyakini bahwa Tuhan terus menolong kami, memberkati kami. Semua persembahan persepuluhan ini berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan dan menjalankan operasional gereja kami.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berusaha, anak-anak-Mu yang bekerja, anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga, agar kami pun dapat mengelola keuangan di dalam rumah tangga dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan pertolongan Tuhan sampai saat ini. Ampunkan Bapa salah dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Diakon Tony Ramli. Kita siapkan hati kita, selidiki hati kita dengan pengungkapan kepada Tuhan untuk membuka hati, pikiran, jiwa kita. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini, untuk kami boleh berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam keberadaan kami ini ya Tuhan. Dan kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, membuka pikiran kami, dan memberi pengertian kepada kami untuk kami memahami setiap firman yang kami dengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, khususnya hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Kiranya Tuhan memakai untuk alat Tuhan menyampaikan firman pada pagi ini. Sekali lagi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sukacita boleh kami miliki pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita hari ini? Ada ya? Ya, saya paling bersukacita itu pada saat hari Minggu. Karena hari libur. Oh bukan. Karena kita bisa berbakti. Ketika kita melakukan setiap kegiatan dari hari Senin sampai hari Sabtu, tentunya banyak hal yang kita alami, banyak waktu yang kita gunakan untuk kepentingan kita. Nah, jatuh hari Minggu, kita punya kesempatan yang baik untuk kita bisa bersama-sama berbakti, memuliakan Tuhan. Saya sangat bersukacita, kenapa? Karena banyak hal yang saya dapat di dalam kehidupan saya ketika
saya mengikut Tuhan. Bukan satu hal yang biasa-biasa saja, tetapi suatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara tahu saat ini kondisi dunia seperti apa? Tentunya tahu ya, khususnya yang sedang berbisnis. Tidak ada kepastian di dalam kehidupan dunia ini saat ini. Karena banyak hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi lagi ketika kita melakukan sesuatu dalam rancangan-rancangan kita, di dalam kehidupan kita. Kalau dulu mungkin kita bisa prediksi, oh tahun ini saya akan mendapatkan keuntungan sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Sekarang tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena semua tiba-tiba bisa berubah. Jadi bagaimana kehidupan kita untuk saat ini? Satu-satunya cara kita harus bergantung sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat kita sukacita. Itu yang paling penting. Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini saya ingin mengakhiri tema di bulan ini, yang tentunya di dalam 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara sudah sangat banyak mendengar tentang bagaimana perbuatan baik harus kita lakukan. Tema bulan Juli ini diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar. Satu hal yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak Ibu Saudara pernah menerima kebaikan? Pernah ya? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah melakukan kebaikan? Pernah, banyak sekali, luar biasa. Sampai mungkin tidak teringat ya kebaikan apa yang dilakukan. Tetapi orang akan mengingat kebaikan yang dilakukan. Kebanyakan seperti itu ya. Tetapi banyak orang juga yang mengingat apa yang kita lakukan di dalam hal ketidakbaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, melakukan kebaikan ini sangat diperlukan di dalam kehidupan orang yang hidupnya katanya takut akan Tuhan. Mengapa? Karena kita lihat keadaan dunia saat ini tidak membawa kebaikan di dalam keberadaannya. Apalagi di dalam keadaan pada akhir-akhir zaman seperti ini. Kita melihat di dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 saya akan bacakan beberapa ayat yang menggambarkan keadaan kehidupan manusia pada saat ini atau pada saat-saat akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara, apakah gambaran-gambaran ini sudah terlihat di dalam keberadaan dunia ini? Sudah ya. Banyak orang yang sombong. Banyak orang yang tidak mau diberitahu.
Banyak orang yang melawan orang tua. Oh banyak ya. Sekarang kita lihat di TV, kakek-kakek disuruh suruh meminta-minta oleh cucunya. Wah luar biasa ya. Dulu mana berani kita begitu. Sekarang orang semakin lama semakin mendekati situasi seperti ini. Dan bagaimana ketika kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus berperan di dalam hal ini? Apakah kita akan masuk ke dalam kondisi yang sama dengan mereka? Kesombongan, keangkuhan, kegarangan, tidak bisa mengekang diri. Apakah ini semua kita akan ikuti? Tentunya tidak. Tuhan ingin orang-orang yang Tuhan pilih tidak masuk ke dalam situasi seperti ini. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi garam untuk orang-orang seperti ini. Nah, oleh sebab itu sangat tepat ketika Tuhan memberikan firman-Nya pada pagi ini tentang kita melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan bukan kebaikan untuk menyenangkan diri sendiri. Ada 3 tipe orang yang melakukan kebaikan. Yang pertama, orang baik melakukan kebaikan. Orang yang pura-pura baik melakukan kebaikan. Dan orang benar melakukan kebaikan. Apakah semuanya sama? Bapak, Ibu, Saudara mungkin bisa berpikir, oh ini tidak sama. Betul, ini tidak sama. Orang baik melakukan kebaikan. Cenderung apa yang dilakukan untuk memuaskan diri sendiri. Itu orang baik. Orang baik loh, banyak sekali orang baik yang melakukan kebaikan. Orang yang pura-pura baik melakukan kebaikan. Ini lebih parah. Sebenarnya dia tidak baik. Tetapi dia ingin dilihat baik oleh orang sehingga dia melakukan kebaikan. Tetapi yang satu ini adalah orang benar melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang benar ini adalah kebaikan yang bukan untuk diri sendiri, tetapi kebaikan untuk Allah. Tujuan akhir adalah memuliakan Allah. Jadi kita sama-sama mengoreksi diri kita sendiri, kita berada di posisi yang mana ketika kita melakukan kebaikan yang kita lakukan saat ini. Apakah kita melakukan kebaikan untuk diri sendiri atau kebaikan yang memang untuk biar orang melihat kemuliaan Allah? Nah, ini yang perlu kita sadari ketika kita dikatakan sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang mempunyai karakter Kristus. Jangan sampai kita terjebak hanya dengan kita berbuat baik saja, tetapi kita harus mengevaluasi perbuatan baik apa yang kita lakukan, seperti apa yang kita lakukan. Jadi ini sangat penting. Seperti halnya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Jemaat mula-mula melakukan kebaikan. Ini kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka melakukan kebaikan untuk menarik banyak jiwa. Dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, banyak jiwa yang dimenangkan. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kebersamaan di dalam kehidupan bergereja. Ini sangat luar biasa. Dampak perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya sangat besar. Dan Tuhan ingin setiap perbuatan baik yang kita lakukan bisa mencerminkan Kristus di dalamnya. Mengapa demikian? Karena Kristus adalah
sosok yang yang meneladankan kepada kita tentang perbuatan baik. Kita bisa melihat banyak hal yang dilakukan Yesus ketika Yesus hidup di dunia ini. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus berikan membawa orang kepada pertobatan. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan harus membawa orang mengenal Yesus di dalam kehidupannya, bukan mengenal kita. Ya, ini kesulitannya. Sebagai orang-orang kebanyakan, ketika kita melakukan kebaikan, yang dilihat kitanya ya, bukan Tuhannya. Nah, hal ini yang perlu diarahkan supaya orang tidak melihat kitanya, tetapi orang melihat Tuhannya yang menolong dan memberkati dia. Ini tidak mudah kalau kita tidak punya dasar yang baik. Seperti halnya beberapa minggu ini mungkin kita mendengar ayat yang disampaikan di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini sudah jelas bahwa kita ini buatan Allah yang diperuntukkan untuk perbuatan baik. Kita buatan Allah yang dipercayakan untuk melakukan perbuatan baik. Itu dasar pertama yang Allah sampaikan di dalam penciptaan manusia. Tetapi pada perjalanan kehidupannya manusia jatuh dalam dosa. Sehingga tidak ada lagi kebaikan yang ada pada manusia. Karena dosa, manusia tidak menjadi baik. Karena dosa, manusia tidak punya pemahaman tentang Allah. Tidak punya pemahaman yang benar. Oleh sebab itu, Yesus Kristus menolong, menebus dosa-dosa kita untuk kita memperoleh pengertian yang benar kembali. Untuk kita memperoleh kemuliaan yang dari Tuhan kembali. Ini yang perlu kita sadari, bahwa apa yang dilakukan Yesus ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Orang yang seperti apa yang dimaksud Tuhan di dalam hal ini? Orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh yang dimaksud Tuhan di dalam hal ini. Kenapa saya katakan orang yang percaya sungguh-sungguh? Karena kebanyakan orang terjebak dengan satu hal. Saya percaya Yesus, saya dibaptis, dan saya beroleh hidup kekal. Titik. Kebanyakan orang seperti itu. Sehingga kita terjebak di dalam hal, saya sudah diselamatkan. Padahal konteks keselamatan itu tidak seperti itu. Keselamatan yang dimaksud Allah adalah keselamatan ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, menerima Yesus di dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengadakan pertobatan dan mengadakan perubahan. Perubahan ke arah yang benar. Jadi bukan berarti ketika kita percaya Yesus, mengaku percaya, dibaptis, titik, tidak ada perubahan hidup, tidak ada pertobatan, jangan pernah kita bicara bahwa kita percaya Yesus. Jangan pernah kita bicara bahwa kita hidup di dalam Yesus. Ini akan mengganggu kehidupan kita selanjutnya. Mengapa? Setiap orang Kristen atau yang mengaku orang Kristen tidak bertobat dengan sungguh-sungguh akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, bahkan di dalam keluarga. Mengapa? Karena dia sebenarnya belum memperoleh kebenaran di dalam Tuhan. Jadi hal ini sangat penting
untuk mendasari kehidupan kita di dalam kita berbuat baik. Mengapa hal ini saya perlu tekankan? Karena seringkali saya pun sampai saat ini belajar terus. Pada saat saya terima Yesus, sama, saya merasa, oh saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis. Cukup, hidup saya udah memiliki jaminan masuk surga kok, ngapain lagi? Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan, saya mendengarkan pengajaran-pengajaran pendeta dan sebagainya, ternyata tidak sampai situ saja. Justru saya harus merombak pengakuan saya percaya kepada Yesus itu dengan konteks atau konsep yang benar, yaitu ada penyerahan diri, ada pertobatan, dan ada perubahan hidup. Perubahan hidup yang dilakukan berusaha terus-menerus untuk tidak berbuat dosa. Memang manusia ini lemah, dan kadangkala manusia ini menggunakan kelemahan ini untuk memaklumi diri. Sehingga kalau saya berbuat dosa, maklum dong, saya manusia. Bagi Allah tidak ada maklum, dosa tetap dosa. Dosa hukumannya maut. Enggak ada istilah maklum, tidak ada. Ini yang harus kita ingat. Sehingga saya merubah konsep pemikiran saya. Saya harus bertobat dan saya harus memperbaharui hari demi hari. Mudah tidak, tetapi kita diberi kemampuan untuk hal itu. Melalui firman Tuhan yang ada dan juga melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar percaya dan dibaptis, tetapi Tuhan ingin meminta bukti dari kita. Apa yang Anda lakukan ketika Anda percaya dengan Tuhan? Apa buktinya? Apakah kita masih hidup di dalam kondisi yang tadi kita baca? Penuh kesombongan, penuh kecongkakan, masih menjelekkan orang-orang? Kalau masih, mari kita perbaiki karena Tuhan tidak mau kita melakukan hal itu. Karena tujuan Tuhan adalah setiap orang-orang yang percaya melakukan kebaikan. Ini yang Tuhan mau. Dan ini Tuhan tidak tinggalkan begitu saja. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Di sini dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan memperlengkapi kita untuk kita mampu berbuat baik. Berbuat baik dalam arti yang benar. Berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita punya konsep bahwa berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan, ketika Tuhan memberikan setiap kesempatan dalam hidup kita, kita harus menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak dibatasi hanya di tempat kerja, di dalam keluarga, di dalam gereja, tetapi di dalam semua aspek kehidupan kita. Apalagi di gereja. Kalau kita mengetahui bahwa Allah menginginkan kita berbuat baik, lakukanlah setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam setiap kesempatan di dalam pelayanan kita. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita tidak melakukan ini, banyak pekerjaan Tuhan yang terganggu. Mari kita perhatikan, ketika seseorang tidak menyelesaikan atau tidak melakukan pekerjaannya dengan baik,
Di kantor saja. Apakah tugas yang diberikan terselesaikan dengan baik? Tidak. Apakah target yang dicapai akan tercapai? Tidak. Siapa yang rugi? Perusahaan yang rugi. Setelah perusahaan rugi, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kenapa kita rugi? Ya perusahaan nggak bisa gaji kita, perusahaannya tutup. Jadi begitu besar dampak yang diberikan ketika kita tidak bertanggung jawab di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Tidak ada perbuatan baik di dalam hal ini. Jadi mari, begitupun dengan pelayanan. Mari kita selesaikan pelayanan kita dengan baik. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan karena keakuan yang kita miliki. Mari berfokus kepada Tuhan. Tuhan mau setiap perbuatan baik yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana dong? Apakah kita enggak boleh ketika kita tidak suka dan menjadi satu hal yang yang membuat kita tidak bersemangat di dalam pelayanan? Boleh enggak melakukan hal itu? Di sini bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tetapi di sini kita baik atau tidak melakukan hal itu. Ada manfaatnya enggak kita melakukan hal itu? Ada untungnya enggak untuk Tuhan? Ada untungnya enggak untuk jemaat? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan berpikiran hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya mohon maaf, saya mengatakan hal ini karena saya ingin semua mempunyai pemikiran yang benar tentang perbuatan baik, termasuk di dalam pelayanan. Bukan hal yang mudah untuk melakukan hal ini. Karena hal ini perlu kerendahan hati. Untuk kita bisa memahami bahwa Tuhan menginginkan orang-orang yang sudah percaya, orang-orang kepunyaan Allah melakukan hal yang baik. Sebenarnya kita tidak punya hak lagi untuk ingin sesuatu. Benar nggak sih? Nggak punya hak. Kita tuh orang berdosa yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah dibeli dengan lunas. Kita dikatakan hamba Tuhan. Seorang hamba tidak punya hak apa-apa untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ada seorang hamba yang bisa menyenangkan dirinya sendiri? Enggak ada. Semua tergantung tuannya. Apapun yang tuannya inginkan, dia harus mengerjakan. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Itu seorang hamba. Hamba Allah sama. Tetapi Tuhan punya kasih yang tidak otoriter. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memilih. Luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah memaksa. Ada yang dipaksa untuk percaya Yesus? Enggak ada. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan hanya memberitahu, aku satu-satunya jalan menuju surga. Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Siapa yang mengikuti aku, dia beroleh keselamatan. Itu saja. Pilihan ada di mana? Pilihan ada di dalam diri kita. Asik ya? Siapa di sini yang suka dipaksa? Enggak ada. Tidak ada seorang pun yang suka dipaksa.
Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama yang sudah memahami pengertian yang benar ini, kita sama-sama melakukannya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang-orang yang belum memahami tentang kebenaran tidak bisa melihat kebenaran di dalam diri kita masing-masing. Sehingga mereka tidak pernah mengenal Yesus di dalam kehidupannya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan kehidupan orang Kristen sekarang sama orang Kristen dulu di mata orang. Kalau dulu orang bilang untuk keuangan pilihlah orang Kristen. Pasti jujur, pasti aman. Bagaimana dengan sekarang? Orang nggak bilang seperti itu lagi. Mengapa? Karena banyak orang Kristen yang menggunakan uang dengan tidak baik. Sehingga orang-orang Kristen yang tadinya mempunyai nilai yang tinggi, tidak punya nilai lagi dengan yang namanya kejujuran. Sayang banget. Bagaimana dengan kita? Ada satu contoh lagi, orang Kristen beribadah, melayani, tapi di kantor bermusuhan semua sama semua karyawan, membuat ulah yang tidak baik. Akhirnya orang-orang ini berpikiran bahwa orang Kristen kok sama aja sama kita. Ketika dia berdoa, ketika dia menyampaikan segala sesuatu tentang firman Tuhan, bagi orang-orang ini omong kosong, nggak ada manfaatnya. Kamu bilang tentang kebenaran firman Tuhan, kamu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, tapi kelakuan kamu nggak beda jauh sama kelakuan saya. Jadi apa yang bisa ditularkan? Nah, hal ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Kristen dituntut untuk berbuat baik. Melakukan semua kebaikan. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang belum mengenal kebaikan ini bisa melihat Yesus dalam diri kita. Sehingga orang bisa melihat, kok kamu beda? Kok kamu begini? Ada apa sih? Apa sih yang membuat kamu seperti ini? Dengan pertanyaan seperti itu saja sudah memberi kesempatan kepada orang ini untuk bisa mengenal Tuhan. Kita bisa menjelaskan. Itu pentingnya perbuatan baik. Perbuatan baik bukan hanya sebatas menolong orang supaya orang bisa makan minum, tidak. Tapi perbuatan baik yang diinginkan Tuhan adalah perbuatan baik yang memberi dampak keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal keselamatan. Ya bersyukurlah ketika kita ditempatkan di pada posisi ekonomi yang baik. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi jangan berhenti sampai saat itu saja. Jangan berhenti pada level itu saja. Tetapi marilah kita dengan pemberian berkat yang kita sampaikan ini, kenalkan Allah kita. Kenalkan Yesus kita. Sembunyikan diri kita. Supaya Yesus yang timbul. Nah ini Bapak Ibu Saudara, hal ini perlu kita sadari. Saya pun masih belajar untuk hal ini. Tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Karena masih banyak orang-orang yang di dunia ini yang belum mengenal Yesus. Titik permasalahan kita itu satu, membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan.
Mulailah dari keluarga. Mulailah dari tempat kerja. Dan terlebih di dalam bergereja. Saya berharap kita bisa bergereja dengan baik, dengan pemahaman yang benar, sehingga tidak ada lagi ketersinggungan, tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi saling menjelekkan, tidak ada lagi saling mementingkan diri sendiri. Semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, dengan memajukan gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan pernah berpikiran bahwa kita bergereja supaya kita dilihat orang. Kita bergereja supaya Tuhan, orang-orang memandang kita. Bukan itu. Kita bergereja supaya orang-orang menghormati kita. Bukan itu. Kita bergereja supaya kita bisa saling melengkapi. Yakinilah bahwa setiap orang itu punya kelemahan. Dan kita harus melengkapi setiap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam jemaat kita. Termasuk hamba Tuhan, para diakon. Perlu Bapak Ibu Saudara lengkapi kelemahan yang ada. Supaya apa? Supaya gereja kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Bukan semakin baik, semakin benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan percayakan jiwa-jiwa baru di dalam gereja kita. Itu yang paling penting. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan jiwa-jiwa baru di dalam gereja kita? Kalau kitanya sendiri tidak bisa memahami kebenaran di dalam kehidupan kita, tidak mau melakukan hal yang benar dalam bergereja, Tuhan tidak akan pernah menitipkan jiwa-jiwa baru di gereja tersebut. Tapi marilah kita membangun, kita orang-orang yang sudah memahami kebenaran, kita yang sudah tahu arti perbuatan baik yang Tuhan maksud, untuk kita mulai menjadi orang-orang yang mau berbuat benar, berbuat baik di dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Saya yakin kita semua bisa melakukan hal ini karena Tuhan sudah bilang tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siapa kepunyaan Allah? Kita semua, orang-orang yang sudah percaya. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Apakah kita sudah memiliki standar hidup benar, melakukan kebaikan sesuai dengan yang Tuhan maksud? Kalau sudah benar, lakukan terus di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita didapati belum benar, di dalam kita memahami dan melakukan tentang kebaikan, tentang kebenaran, marilah kita sama-sama belajar mengenai hal ini. Sehingga jiwa yang diperbaharui oleh Tuhan ada pada diri kita masing-masing. Sehingga Tuhan berkenan perbuatan benar yang kita lakukan membawa jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Jangan keraskan hati kita ketika Tuhan tegur, baik melalui firman-Nya maupun melalui orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menganggap setiap teguran yang ada akan mengecilkan kita
dan menyinggung perasaan kita. Tetapi jadikanlah setiap teguran, setiap masukan yang kita terima untuk pertumbuhan rohani kita menjadi semakin baik dan semakin benar. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui keberadaan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengingatkan kita, yang sudah mengingatkan kami semua untuk hal tentang melakukan kebenaran, tentang mengikut Yesus yang sesungguhnya. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami boleh didapati semakin baik dan Tuhan berkenan di hadapan, di dalam kehidupan yang kami lakukan ini. Sehingga keselamatan yang Tuhan janjikan sungguh-sungguh kami terima di dalam kehidupan kami ini. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan sungguh-sungguh kami nikmati di dalam kehidupan ini. Dan pertolongan Tuhan ketika kami mengalami kesulitan juga kami rasakan dan kami nikmati di dalam keberadaan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami ketika kami memiliki kesombongan, memiliki keangkuhan. Ampuni kami ketika kami masih merasakan ketersinggungan. Ampuni kami ketika kami tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak taat kepada Tuhan. Berikan hati yang mau diajar. Berikan hati yang mau direndahkan oleh Tuhan. Agar kami dapat menikmati semua rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Damai sejahtera sukacita boleh meliputi kami. Karena kami mau hidup benar di hadapan Tuhan dan mau melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh dilawat dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya sungguh-sungguh kita memperhatikan kehidupan kita untuk berbuat baik. Kita berdiri bersama-sama, kita responi kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan pujian yang menolong kita untuk lebih meresapi kemurahan Tuhan dalam firman pagi ini. Ku rindu Tuhan beserta NP 213. Ku rindu Tuhan beserta, kalau tidak ku sesat. Bila Tuhan yang membimbing, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Ku rindu Tuhan beserta, karena imanku lemah. Suara Tuhan yang menghibur, tiada lagi bandingnya. Maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi
dengan pujian ini mari kita sejenak tunduk kepala bersama-sama dan mari kita mengevaluasi hidup kita. Sejauh mana kita mengiring Tuhan? Sejauh mana kita meyakini bahwa Tuhan mengasihi hidup kita? Apa balasan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita berbuat baik, melakukan kebenaran dalam hidup kita? Mari renungkan ini sebagaimana yang difirmankan hari ini. Karena melalui kebenaran yang kita perbuat tiap-tiap hari, firman Tuhan mengingatkan kita berkenan kepada Tuhan. Ada waktu sejenak bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, meminta Tuhan menolong hidup kita. Bila didapati kita jauh dari kebenaran. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Beserta dalam perjuanganku, waktu ada sinar surya, waktu topan menderu, maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Bapa, Engkau sudah mendengar setiap kami menyampaikan doa kami kepada Engkau untuk setiap perbuatan-perbuatan kebenaran yang kami kerjakan hari lepas hari dalam hidup kami. Menolong kami Tuhan untuk memperbaharui setiap kami, sehingga perbuatan baik dalam kebenaran-Mu nampak nyata bagi kami dan menjadi berkat bagi dunia ini yang dipenuhi dengan ketidakbenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu yang datang pagi ini dan yang sedang menyaksikan dari rumah. Biarlah semua ada dalam berkat Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui berkaitan dengan pelayanan gereja kita. Pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Elai Bana Brutu 31 Juli, Saudara Johan Panjaitan 1 Agustus, Ibu Kodaria 1 Agustus, Bapak Yongki Irawan 2 Agustus, Bapak Beni Leo Susanto 4 Agustus, Bapak Bambang Cahyono 6 Agustus, dan Ibu Sani Rosani 6 Agustus. Atas nama gereja kami menyampaikan selamat berbahagia, umur panjang, dan Tuhan memberkati saudara yang berulang tahun baik hari ini maupun hari-hari ke depan. Kiranya semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah pagi ini ada yang hadir yang nama-namanya disampaikan? Silakan berdiri. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ada lagi, Elai, thank you. Ada lagi yang pagi ini namanya disampaikan? Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Kemudian ada persekutuan gabungan PBI dan WBI dengan tema Country Night, ya. Ini persekutuan gabungan
yang akan diadakan hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 jam 17.30 di gereja, akan diadakan di lantai 1. Pada Bapak Ibu sekalian, PBI dan WBI mari bergabung bersama-sama di Country Night supaya seru, bukan hanya seru, tapi firman Tuhan boleh kita nikmati bersama-sama. Di sini ada tantangan buat kita yang akan hadir supaya memakai dress code-nya, celana jeans, baju kotak-kotak, rompi, topi, dan sepatu boot. Ya. Jadi ala koboi istilahnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara punya hal-hal yang disampaikan tadi, silahkan digunakan dan datang bersama-sama untuk bersekutu. Kalaupun nggak ada nggak apa-apa, santai aja ya. Suami istri boleh sekali. Dan memang dikehendaki seperti itu. Supaya semua sama-sama dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan lupa tanggal 5 Agustus 2022, hari Jumat jam 17.30 kita ada persekutuan gabungan PBI dan WBI. Dan yang terakhir adalah rapat urusan gereja akan diadakan tanggal 7 Agustus 2022 setelah kebaktian 2 selesai. Demikian informasi yang bisa disampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk mengakhiri rangkaian kebaktian 1 pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hari ini kami boleh diberkati dengan penyembahan yang sungguh membawa hati kami penuh damai dan juga memuliakan Engkau. Dan kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang meneguhkan hati kami untuk kami senantiasa melakukan kebenaran dalam hidup kami. Dan biarlah tiap-tiap hari Tuhan, Engkau membimbing dan menuntun kami untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami akan berpisah dari tempat ini dan kami akan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sehingga ketika kami ada dalam kelas-kelas sekolah minggu, kami boleh saling memperlengkapi dan memberkati satu dengan yang lainnya. Terima kasih banyak Tuhan. Jemaat Bethlehem yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, kemurahan dan belas kasihan dalam Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan dalam Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.